Ibu bapak dan saudara-saudaraku terkasih, salam jumpa kembali di masa-masa Advent ini dalam edisi renungan harian. Dan sebagaimana biasa Bapak Ibu, kita sepakat mengawali seluruh aktivitas kita satu harian dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu, mari satukan hati dan pikiran kita. Kita awali persekutuan kita dengan firman Tuhan pagi ini di dalam doa, dan mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya Ia menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini Selasa 13 Desember 2022. Firman Tuhan untuk kita sebagaimana ditentukan dalam Almanak HKBP diambil dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 12. Yesaya 51 ayat 12. Mari Bapak Ibu, kita renungkan firman Tuhan ini. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Au sadiri tutu na mga pulihamu. Tungi semaho. Pola habiramu jolma na ulumate. Manang anak ni jolma na tudoson duhut. Demikian firman Tuhan. Akulah yang menghibur kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, satu realitas kehidupan yang tidak boleh kita pungkiri ialah bahwa semua orang pasti pernah jatuh. Setiap orang pasti pernah menghadapi tantangan, pergumulan. Bahkan setiap orang pasti pernah gagal dalam kehidupannya. Itu sebabnya tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang boleh hidup dengan dirinya sendiri. Dia harus berada dalam posisi bersama dengan saudara-saudaranya. Namun apa yang membedakannya? Yang membedakan orang percaya dari yang tidak percaya, kalau semua pernah sama-sama jatuh. Perbedaannya ialah dalam caranya merespon, dalam caranya menyikapi. Orang yang tidak percaya, dia akan jatuh dan dia mencoba bangkit dengan kekuatannya sendiri. Dan dia akan kecewa, dia akan putus asa, dan mungkin dia akan hancur di situ. Kegagalan, pergumulan, tantangan membawa dia ke dalam kehancuran. Orang percaya sebaliknya. Setiap jatuh, setiap gagal, orang percaya tidak melihatnya sebagai sebuah proses untuk hancur. Selalu ada pengharapan. Selalu ada niat untuk bangkit. Karena ada celah untuk keluar dari sana dan untuk maju, untuk berkembang.
Realitas kedua yang tidak boleh kita pungkiri dalam kehidupan ini ialah siapapun orangnya, setiap dia jatuh, setiap dia gagal, dia pasti dalam keadaan lemah, dalam keadaan terpuruk. Dia pasti lemah, dan hampir semua orang tidak mungkin bangkit kalau hanya dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang percaya selalu melihat kekuatan yang menolong dia dari luar dirinya. Dan disitulah letak pengharapan. Pengharapan orang percaya ialah pertolongan yang datang dari luar dirinya, yang memampukan dia, yang memberdayakan dia untuk maju, untuk berkembang justru di masa sulit kehidupannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, pada akhirnya yang membedakan orang percaya dari yang tidak percaya dalam hal merespon pergumulan, tantangan atau kegagalan ialah orang percaya selalu optimis. Orang percaya selalu melihat jauh ke depan. Orang percaya selalu percaya diri. Dan sebaliknya, orang yang tidak percaya mungkin akan pesimis, mungkin akan putus asa, dan mungkin juga tidak mampu bangkit kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, realitas kehidupan seperti itulah yang disadari dan dilihat oleh penulis nas ini, oleh nabi yang senantiasa berkarya di tengah umat Israel ketika mereka sedang terbuang. Bapak Ibu, nas ini dikumandangkan, dinubuatkan ketika Israel Selatan atau Yehuda terbuang tahun 587 ke Babel. Sebagaimana bangsa-bangsa lain, ada banyak orang yang melihat pembuangan sebagai hukuman Tuhan yang mematikan, sebagai hukuman Tuhan yang menghancurkan. Namun orang percaya sesungguhnya tidak boleh melihat seperti itu. Israel sebagai umat pilihan Tuhan sebenarnya tidak boleh melihat seperti itu. Pembuangan bukan tahapan menuju kehancuran. Pembuangan adalah tahapan, proses, babak kehidupan menuju pembaharuan dan kemajuan di dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam nas kita, Nabi Israel ini mengingatkan umat Israel akan adanya Tuhan yang senantiasa setia menghibur mereka. Atas nama Tuhan, atau sebagai penyambung lidah Tuhan, si Nabi ini berkata, Akulah yang menghibur kamu. Pengulangan kata aku di sini menegaskan bahwa hanya Tuhan yang menjadi sumber penghiburan. Itu sebabnya juga dalam nas kita ada semacam kalimat tanya oratoris atau kalimat tanya yang sesungguhnya tidak membutuhkan jawaban, karena kita sudah mengetahui jawabannya. Namun hanya menggugah pendengar, hanya menggugah Israel, hanya mengingatkan mereka akan kekeliruan mereka selama ini. Kalau hanya Tuhan sebagai sumber penghiburan, mengapa mereka takut
terhadap manusia yang memang akan mati. Terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Nabi di sini mencoba menyadarkan umat Israel akan sisi lemah manusia yang tidak perlu ditakuti. Manusia hanyalah makhluk fana yang sebentar lagi juga akan mati. Dan anak manusia juga akan dibuang seperti rumput. Apa artinya ini? Tidak ada yang kekal. Terutama ketika dibanding dengan Tuhan, Sang Penghibur umatnya. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, penghiburan seperti ini sangat dibutuhkan agar umat Israel tidak semakin terpuruk, agar mereka tidak semakin dalam terjatuh, tetapi mereka mau bangkit kembali. Secara nasional mereka mau bertumbuh kembali. Lalu mereka boleh bersaksi. Mereka boleh menunjukkan jati diri kepada mereka sebagai satu umat, satu bangsa, umat pilihan Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, apakah kalimat penghiburan ini sungguh terwujud dalam kehidupan umat Israel? Jawabannya ya. Sejarah mencatat Bapak Ibu, tahun 538 sebelum Masehi, Israel Selatan atau Yehuda dibawa kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Kembalinya Israel dari pembuangan ke Yerusalem, ke tanah perjanjian, ke tempat di mana Tuhan bersemayam, adalah tahapan menuju pertumbuhan, menuju perkembangan di mana Tuhan berkarya di tengah umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk kita secara khusus di masa-masa Advent ini. Realitas kehidupan yang kita tegaskan tadi di awal, sungguh kita juga mengalaminya. Pasti tidak ada juga di antara kita yang tidak pernah jatuh. Dan pasti ketika kita jatuh, kita juga lemah. Dan kita juga harus mengakui dengan segala kerendahan hati bahwa kita butuh penghiburan. Bahwa kita butuh pertolongan. Dan kita tidak akan mampu bangkit, tidak akan mampu keluar dari keterpurukan kita kalau bukan Tuhan yang menolong kita. Bapak Ibu, nas ini mau mengingatkan kita semua bahwa hanyalah Tuhan sumber penghiburan kita. Keyakinan seperti ini sangat penting, saudaraku, secara khusus di masa-masa Advent ini, agar di masa penantian ini kita boleh semakin mempertegas yang kita nantikan, yaitu Mesias yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Yesus yang 2022 tahun yang lewat lahir di kota Bethlehem, di kandang domba, dan kini Yesus hendak lahir di hati kita masing-masing. Mari sambut Bapak Ibu. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima Yesus, Sang Penghibur kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Tidak ada alasan bagi kita untuk putus asa. Karena ada Yesus yang menolong kita, yang tetap setia mengambil kita dari keterpurukan dan membawa kita
ke dalam pertumbuhan, dalam persekutuan dengan Dia yang hidup dan yang berkuasa. Bapak Ibu, hidup seperti inilah yang mau kita hidupi di masa-masa Advent ini. Maka mari berkarya, mari menanti dengan dinamis, dengan optimis, karena Tuhan yang menolong kita. Selamat beradvent, selamat membenahi diri, selamat menyambut kelahiran Yesus di dalam hati kita masing-masing. Amin.